Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Brendo pada sore hari ini. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah tips sehat selama bulan Ramadan. Tadi dari Dr. Else tadi sudah memberikan tips bagaimana makan saat sahur gitu kan, menyiapkan amunisi lah nanti selama berpuasa. Dan biasanya juga pasti sering hilaf nih dok gitu kan. Kalau tadi tips sahur, sekarang Anas pengen tanya nih tips berbuka untuk para pemirsa yang ada di rumah nih kan, biar nggak hilaf terus nih gitu kadang. Bukannya udah pakai gorengan gitu kan ini. Apa aja tips dari Dokter Mora untuk para pemirsa yang ada di rumah? Oke. Kalau masalah makanannya mungkin udah jelas banget ya. Tadi dijelasin sama Dokter Elsa, bagaimana sih sebenarnya bagaimana kita makannya, porsinya apa saja, mulai dari karbohidrat kompleks, protein harus ada, kemudian juga mineral dan vitaminnya juga harus diseimbangkan, dan yang terpenting juga serat dan cairannya. Mungkin kalau di buka puasa, kita udah menjalankan 13 jam puasa, di saat kita akan berbuka, mungkin lebih banyak khilafnya ya. Iya, karena lapar mata biasanya gitu. Lihat kola, lihat goreng, lihat ini itu. Es campur, es teler. Habis, malah banyak yang bersisa juga. Iya. Nah, jadi akan lebih baik mungkin kalau di saat kita berpuasa, di saat kita mendengar azan yang pertama, kita harus minum air putih dulu nih. Jadi di saat terdengar azan, disegerakan, di agama juga disarankan untuk menyegerakan di saat berbuka puasa kan. Nah, di saat kita berbuka puasa akan lebih baik kita minum air putih dulu nih. Itu biasanya kalau minum air putih menghilangkan dahaga aja atau memang harus 1 gelas atau kayak gimana tuh? Kalau misalnya bisa 1 gelas sekitar 500 ml itu boleh ya kan. Tapi kalau misalnya sesanggupnya saja 500 ml itu sudah cukup ya. Dan yang penting yang pertama harus minum air putih dulu. Jangan gorengan dulu dok ya. Benar Tuh para pemirsa, jangan gorengan dulu. Jangan kolak dulu gitu. Air putih dulu ya. Kenapa air putih itu fungsinya untuk mendehidrasi kita, ya kan? Tadi sudah 13 jam seperti yang dijelaskan Elsa bahwa kita ini butuh kekurangan cairan pasti kan. Kita sudah tidak makan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, berarti kan kondisi tubuh kita sebenarnya sudah siap-siap mau dehidrasi nih. Benar, caranya supaya nggak dehidrasi ya direhidrasi. Cairan yang paling bagus adalah air putih. Kenapa? Karena mulai dari ginjal kita juga bisa memfiltrasinya, menyaringnya maksud saya. Jadi akan lebih baik air putih. Jangan tidak perlu dengan misalnya teh manis, ya kan? Nah itu tidak, lebih baik air putih saja. Dari segi kesehatan artinya lebih baik itu air putih ya. Kalau biasanya kan kita juga kan apa ya, tradisi mungkin dok ya, gitu kan tradisi teh hangat. Di rumah saya juga kadang teh hangat dulu dok gitu kan kadang gitu kan. Terus dok. Yang kedua, setelah kita minum air putih, kita boleh tuh menambahkan cairan dengan gula sebenarnya, tapi seperti bukan gula tambahan, dia harus gula yang alami. Karena dalam kondisi puasa kadar gula darah dalam tubuh kita itu menurun kan, jadi harus diimbangi lagi nih. Jadi kita isi lagi nih, tadi cairannya sudah kita isi, sekarang gulanya yang kita isi dengan gula yang berasal dari yang alami. Contohnya seperti mungkin bisa kurma, kurma atau buah-buahan yang lain, madu juga boleh. Artinya benar ya, berbukalah dengan yang manis-manis ya. Tapi jangan gula tambahan. Gulanya harus alami supaya kadar gula darahnya langsung normal, ya kan? Kalau misalnya berlebihan biasanya akan lebih banyak ngantuk lah bisa, atau misalnya lebih gampang kenyang jadinya. Ya. Setelah itu yang ketiga bisa kita jeda untuk ke menu utama. Bisa misalnya kita bisa sholat dulu lah ya kan. Tuh para pemirsa gitu kan, biasanya tuh kita kan kalau udah lapar pengen balas dendam loh gitu kan. Udah minum dikit udah langsung pokoknya hantem nasi gitu kan, tumbur nasi. Balas dendam. Iya, mau balas dendam. Padahal tipsnya jangan ya dok ya, kita jeda dulu ya. Dijeda dulu. Apa maksudnya fungsi kita menjeda itu dari segi kesehatan? Nah ini dia nih yang paling penting. Di saat
setelah kita jeda, kita kan masuk ke menu utama. Di saat kita masuk ke menu utama, kita juga harus perlahan-lahan. Apa fungsinya dari rentetan tadi itu adalah supaya lambung kita yang organ lambung kita yang sedang kosong itu tidak kaget dengan makanan yang bertubi-tubi datang gitu. Ya kan? Kayak misalnya kita nih dapat pertanyaan bertubi-tubi nih dari Mas Nas misalnya ke saya gitu kan, saya juga bingung juga kan jadi gitu. jawab apa nih gitu kan. Jadi akan lebih baik perlahan-lahan gitu. Supaya pencernaan juga tidak terkejut dan pencernaannya juga bekerja dengan baik dan maksimal. Kalau untuk makanan yang dihindari apa dok? Ada nggak? Lebih ke seperti tadi kafein. Kafein ya? Kafein sebenarnya. Oh jangan buka puasa dengan kopi lah ya? Jangan buka puasa dengan kopi. Sebenarnya untuk fungsi dari kopi dan teh itu sebenarnya sama. Dia adalah sistem diuretik. Artinya dia lebih gampang mengeluarkan cairan dari dalam tubuh kita. Bukannya terrehidrasi, malah akhirnya dehidrasi akhirnya. Makanya untuk kafein, kopi ataupun teh akan lebih baik dihindari dulu. Kemudian makan makanan pedas ataupun asam dan yang kecut gitu. Jadi boleh misalnya kita buka puasa dengan air putih, kemudian kurma, kita beribadah dulu, selanjutnya kita masuk ke menu utama. Menu utama tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Elsa tentang bagaimana porsi-porsinya tadi kan. Dicukupkan semua berarti nutrisinya dok ya gitu. Baik, untuk Dokter Mora juga berarti udah dapat 2 nih ilmu kita nih, tips sahur sama tips berbuka gitu. Jangan sampai hilaf terus nih para teman-teman gitu kan. Nah untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.